Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yudhistira Abdi. Baik, pada malam hari ini kita akan menjelaskan terkait eksepsi guna memenuhi tugas hukum acara perdata. Nah, kembali lagi ya. Sebelum kita mengamati sesuatu, kita harus perlu tahu dulu definisi. Nah, ini kita akan membahas tentang eksepsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan eksepsi? Nah, tapi teman-teman semua mohon maaf ini penjelasannya hanya 5 menit saja ya karena memang dibatasi waktu ya. Eksepsi itu merupakan suatu tangkisan atau suatu bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat tidak langsung menyentuh pada pokok perkara. Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karena gugatan tidak dapat diterima atau inadmissible. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan seperti itu ya. Nah, tanpa lebih lanjut pemeriksaan. Kemudian jenis eksepsi dilihat dari pasal 125 ayat 2, 132 dan 133 HIR ini masih menggunakan ya, hukum lama ya, hukum Belanda. Ini jelaskan bahwasannya eksepsi itu bisa eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Namun pasal 136 HIR mengidentifikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Dia dilihat dari ilmu hukum, jenis eksepsi kan terbagi atas satu eksepsi prosesual ya, atau eksepsi prosesual eksepsi. Kemudian yang kedua adalah eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Ada juga eksepsi hukum material atau material eksepsi seperti itu. Nah, yang pertama adalah eksepsi prosesual. Maksudnya apa? Yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Nah, ini dibagi menjadi dua. Ada yang eksepsi menyangkut kompetensi absolut, ada yang kompetensi relatif. Yang menyangkut kompetensi absolut, eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri yang sedang melakukan pemeriksaan perkara tersebut tidak berwenang. Jadi perkara ini tuh apakah masuk ke pengadilan agama, apakah masuk ke pengadilan negeri, atau bisa jadi masuknya ke PT UN. Nah, ini bisa dieksepsi melalui menyangkut kompetensi absolut. Kemudian eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif. Nah, eksepsi yang menyatakan bahwa suatu pengadilan negeri tertentu tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut karena tempat kedudukan atau objek sengketa tidak berada dalam wilayah hukum pengadilan negeri yang sedang memeriksa atau mengadili perkara tersebut. Eksepsi ini tidak diperkenankan diajukan setiap waktu, melainkan harus diajukan pada permulaan sidang, yaitu sebelum diajukan jawab yang menyangkut pokok perkara. Putusan dituangkan dalam bentuk bisa jadi putusan sela ataupun bisa jadi putusan akhir seperti itu. Teman-teman semua, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi itu bisa jadi eksepsi surat kuasa khususnya tidak sah. Wah, ini surat kuasa khususnya ada yang bermasalah. Nah, ini bisa dieksepsi. Ah, ini eksepsinya error in persona bisa. Ah, ini eksepsinya res dikata atau nebis in idem gitu. Maksudnya kayak seperti eksepsi atau perkara ini pernah diputuskan oleh hakim seperti itu. Ya. Kemudian eksepsi obscur liber. Jadi surat gugatan tersebut kabur atau tidak terang. Kemudian ada juga jenis eksepsi hukum material. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu eksepsi dilatoir atau ada juga eksepsi preemptoir. Nah, eksepsi dilatoir itu adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan. Dengan kata lain, gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur atau terlampau dini. Maksudnya apa sih? Jadi gugatan ini tuh maksudnya belum dapat dikabulkan oleh pengadilan seperti itu. Dengan kata lain, jadi si penggugat ya, misalkan ada penggugat nih, itu belum dapat diperiksa atau diterima sengketanya di pengadilan. Karena kenapa? Karena masih terlalu dini. Jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Kemudian yang kedua adalah eksepsi promptoir atau eksepsi promptoria. Nah, ini adalah sesuatu yang menghalangi dikabulkannya gugatan. Misalkan karena gugatan telah mengajukan waktu lampau atau kadaluarsa, bahkan utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan. Ini bisa menjadi eksepsi promptoir seperti itu. Cara pengajuannya ini bisa bareng-bareng atau bisa
bersamaan dengan jawaban mengenai pokok perkara. Cara penyelesaiannya diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman semua karena waktunya 5 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.